engkau lebih mampu daripada rata-rata mereka. Apalagi yang peranakan. Semakin lama, Sanikem yang lama semakin lenyap. Dia berubah menjadi pribadi yang baru, dengan pandangan dan penglihatan yang baru. Orang-orang yang berhubungan denganku di dalam perusahaan semua memanggilku Nyai Reiterswald. Tapi karena sulit mengucapkannya, mereka memanggilku Nyai Ontosoro.
mengguncang dahsyat, menggetarkan seluruh sendi-sendi kehidupanku. Pada suatu hari, aku dan Tuan Melema pergi ke pengadilan untuk mensyahkan Robert dan Annelies sebagai anak syah Tuan Melema. Tapi pihak pengadilan menolaknya dan menganggap bahwa Robert dan Annelies adalah anak akuan Tuan Melema dan bukan anak syah Tuan Melema. Aku sendiri dianggap tiada oleh pengadilan itu. Kemudian Tuan Melema ingin anak-anak untuk dibaptis, tapi pendeta menolak pembaptisan, kecuali kami kawin di kantor sipil. Mulailah setiap hari aku merajuk meminta kawin di kantor sipil. Tuan Melema yang belakangan murung mendadak marah untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak pernah menjawab atau menerangkan apa sebabnya. Berhentilah aku mencoba meminta kawin. Aku sudah harus puas dengan keadaanku yang sekarang ini. Untuk selamanya, tidak akan ada orang memanggil aku Mevrouw. Dan panggilan Nyai akan selalu mengikutiku seumur hidup. Kemudian pukulan kedua datang menghampiri kehidupanku. Kali ini tidak tersembuhkan. Pada suatu hari, ketika aku bekerja di kantorku, datang sebuah kereta gubernur berhenti di depan rumah. Aku keluar, aku sambut mereka. Barangkali saja ada jawatan yang membutuhkan barang-barang yang terbuat dari susu. Aku dapat melihat seorang Eropa muda turun. Dia memakai pakaian putih, memakai topi angkatan laut, dan wajah mirip Tuan Melema. Dia berdiri di teras rumah. Aku kembali masuk ke dalam. Kupanggil Daksam, pengawal rumah Beitezor. Kusuruh dia memanggil Tuan Melema. Dan tak lama kemudian, Tuan Melema datang. Aku berdiri di belakang pintu ruangan itu. Aku harus tahu siapa dia. Tuan mengajari aku untuk tidak membaca atau mendengarkan sesuatu yang bukan hak. Tapi kali ini, aku curiga. Aku harus tahu siapa dia dan apa yang dikehendakinya. Aku menguping semua pembicaraan mereka. Jelaslah sudah. Dia adalah Insinyur Maurits Melema, anak Tuan Melema dari istrinya yang syah di Belanda. Dia datang kemari untuk menggugat ayahnya yang telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan seorang suami. Dan yang lebih mengagetkan aku, dia telah menyelidiki rumah tanggaku cukup lama sampai tahu berapa besar kekayaan Beitenzor. Tuan Melema hanya terdiam. Dia tidak berkata apa-apa. Kemudian Melema muda itu menggugat status hubunganku dengan Tuan Melema. Ucapan yang tidak patut diucapkan dan sungguh menyinggung perasaanku. Melema muda itu bilang, Tuan Melema, Tuan telah menjatuhkan dakwaan serong terhadap ibuku, istri Tuan. Dan apa kenyataannya sekarang? Tuanlah yang telah mengambil seorang perempuan pribumi sebagai teman tidur siang dan malam, tidak satu atau dua
menyambut Tuan mengawini Nyai Gundik ini dengan perkawinan yang syah. Dia tetap bukan Kristen, dia kafir. Sekiranya dia pun Kristen, Tuan telah lebih busuk daripada kebusukan yang telah Tuan tuduhkan kepada ibuku. Tuan telah lebih busuk daripada Frau Amelia Melema Hemers. Tuan telah melakukan dosa darah, pelanggaran darah, mencampurkan darah Kristen Eropa dengan darah pribumi berwarna. Dosa tak terampuni. Aku semakin marah. Aku berteriak padanya. Pergi! Bikin kacau rumah tangga orang. Mengaku insinyur, sedikit kesopanan pun kau tak punya. Pergi! Dan dia pergi. Tetap tidak membuktisku. Tuan Melema hanya terdiam. Dia tidak berkata apa-apa. Aku meraung padanya. Begitu macamnya anak dan istrimu yang syah di Belanda. Begitu macamnya peradaban Eropa yang kau ajarkan padaku berbelas-belas tahun. Kau agungkan setinggi langit, siang dan malam, hanya untuk datang kemari kemudian menghina dan kemudian memeras. Apalagi kau lakukan memeras? Mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Begitu keadaan Eropa yang kau ajarkan padaku berbelas-belas tahun dan kau agungkan hanya untuk memeras. Apa gunanya ilmu dan pengetahuan yang kau miliki? Apa gunanya kau jadi tuanku, guruku sekaligus dewaku, kalau membela diri pun kau tak mampu? Tuan Melema hanya terdiam. Dia tidak berkata apa-apa. Kemudian dia memandang keluar dan memanggil-manggil nama anaknya, seperti takut terdengar oleh setan. Kemudian dia meninggalkan rumah. Dia tidak pulang dalam sisa hari itu. Juga pada malam harinya. Aku tidak peduli. Aku sedang mengurusi hatiku yang sedang kesakitan. Dia juga tidak pulang keesokan harinya. 3 hari, 3 malam. Pada hari keempat, aku keluar dari rumah. Aku keluar dari pekarangan. Ku jemput Annelies, ku keluarkan dia dari sekolahnya. Aku membutuhkannya. Perusahaan hasil jeripayah kami berdua tidak boleh rubuh sia-sia. Dia adalah segalanya bagiku. Dia adalah tempat kami menumpang hidup. Dia adalah anak pertama. Perusahaan ini. Kemudian, pada hari ke-7, Tuan Melema pulang. Tapi dia anehnya, dia berpakaian putih, pakaiannya bersih, bersepatu hitam dan baru. Wajahnya yang pucat tercukur bersih, kemudian rambutnya bersimbak tengah. Dan aroma minyak rambutnya merangsang penciuman kami, juga bau rempah-rempah yang bercampur dengan minuman keras. Dia berjalan melewati kami bertiga, tanpa menoleh, tanpa kata-kata. Kemudian dia masuk ke dalam dan menghilang. Seperempat jam kemudian dia kembali turun. Dan kali ini, dia menoleh kepada aku, Robert dan Annelies. Tetap tanpa kata-kata. Kembali keluar dan pergi dari rumah. Kemudian Robert memandang marah padaku. Dia marah karena ayahnya tidak menganggapnya. Kemudian dia ambil fotoku dari dinding, kemudian dia banting, dia injak-injak dan kemudian dia bakar. Dan dia pergi meninggalkan rumah. Dia minggat. Aku tidak peduli. Dia telah memilih ayahnya. Aku juga melarang Annelies untuk mencari di mana ayahnya selama ini. Walaupun aku tahu di mana Tuan selama ini bersarang. Karena setiap bulannya aku mendapatkan tagihan dari sebuah tempat.
sangat berdosa pada Annelies. Sangat berdosa. Karena telah mengeluarkannya dari sekolah dan memaksanya bekerja begitu keras, siang dan malam tanpa hari liburan. Sebelum dia cukup umur, tidak punya teman atau sahabat. Karena dia tidak boleh punya teman atau sahabat, dia harus menjadi majikan yang baik, dan majikan yang baik tidak berteman dengan pekerjanya. Dia tidak boleh terpengaruh oleh mereka. Apa boleh buat? Hingga pada suatu hari, aku mendengarkan namaku dipanggil-panggil oleh Annelies. Suaranya penuh dengan kebahagiaan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memanggilku seperti ini. Mama! 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 Ya, An. Mama? Ya, An. Ada tamu, Mama. Siapa tamumu? Ini, Mama. Namanya Ningke. Pribumi Jawa, Mama. Pelajar HBS, Mama. Betul itu? Mau apa dia kemari? Dia datang bersama temannya Robert. Tapi Robert tidak menyukai Ningke. Jadi, aku bawa saja ke sini untuk menemui Mama. Annelies Bezoekers is old main cast. Bagaimana aku memanggilmu? Menin? Oh, Sinyo. Tapi bukan Indo. Betul, pelajar HBS. That is what. Ya, Panggil saja aku Nyai Otoporo. Semua orang juga memanggilku demikian. Kalau kau pelajar HBS, tentu kau anak bupati. Bupati mana itu? aku bukan anak bupati. Ya, Betapa segannya Sinyo menyebut aku demikian. Baiklah, kalau tidak menghinakan Sinyo, panggil saja aku Mama, seperti Annelies juga. Iya, Mingke. Mama benar. Panggil saja Mama. bukan bupati manapun. Mama. Kalau begitu mungkin Putra Pati. Silakan duduk. Kenapa berdiri saja? Silakan. Putra Pati pun bukan Mama. Ya, terserahlah. Setidaknya aku senang ada teman-teman Annelies yang datang berkunjung. Kau layani temanmu dulu. Tentu, Mama. Kau sudah belajar. Kau pasti bisa. Ayo. Aku senang ada tamu untukku. Tak ada orang yang pernah mengunjungi aku. Orang takut datang kemari. Mengapa kau masih diam? Mengagumi rumah ini. Ya, rumah ini. Semuanya serba indah. Tadi kau pucat. Kenapa? Sebab aku tak pernah menyangka akan bisa berhadapan dengan seorang dewi secantik ini. Siapa yang kau maksudkan? Dewi itu.
Kau, ah? Aku? Ya. Kau. Kau katakan aku cantik? Tanpa tandingan.